Hasil pertandingan Liga Inggris. Jude Bellingham tampil sangar, cetak 2 gol. Lisandro Martinez bawa Spurs kalahkan MU. Ziyech resmi merapat ke Galatasaray. Thierry Henry jadi pelatih timnas Prancis U21. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Tottenham Hotspur sukses mengandaskan Manchester United dengan skor 2-0 dalam laga pekan kedua Premier League yang digelar di Tottenham Hotspur Stadium Sabtu malam waktu Indonesia Barat. 2 gol kemenangan Spurs atas MU seluruhnya tercipta di babak kedua, masing-masing lewat aksi Pape Matar Sarr dan gol bunuh diri Lisandro Martinez. Liverpool menang atas Bournemouth meski sempat tertinggal lebih dulu. Dalam laga yang berlangsung di Anfield, Bournemouth sempat mengejutkan publik Anfield dengan mencetak gol cepat pada menit ketiga lewat Antoine Semenyo. Namun, Liverpool kemudian bangkit dan berbalik unggul lewat gol Luis Diaz dan Mohamed Salah di babak pertama, serta Diogo Jota di babak kedua. Skor 3-1 untuk kemenangan Liverpool. Manchester City mempertahankan tren positifnya di musim baru dengan terkini menang 1-0 kala menjamu Newcastle United di pekan kedua Liga Primer Inggris, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat tadi. The Citizen meraih 3 poin menyusul gol spektakuler sang striker Julian Alvarez di menit ke-31. Pada Liga Italia, giornata pertama, Inter Milan sukses menekuk Monza di Stadion Giuseppe Meazza Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Inter Milan menang 2-0 berkat 2 gol dari kapten baru Lautaro Martinez, masing-masing di menit ke-8 dan menit 76. Dari ajang La Liga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 3-1 di Stadion de los Juegos Mediterraneos, Almeria. Tuan rumah unggul lebih dulu di menit ketiga via Sergio Arribas. Namun, brace Jude Bellingham dan gol Vinicius Junior sukses memberikan poin penuh buat Real Madrid di laga kedua Liga Spanyol, sekaligus memuncaki klasemen dengan nilai sempurna 6. Sementara di Liga Prancis, pekan kedua, PSG masih belum bisa menang. Le Parisien ditahan 1-1 oleh Toulouse FC. Kylian Mbappe membawa PSG unggul di menit 58 melalui sepakan penalti. Akan tetapi, gol Kylian Mbappe gagal membawa PSG meraih 3 poin. Pasalnya, Toulouse mampu samakan skor lewat penalti Abu Hlal. Napoli berhasil menjinakkan Frosinone 3-1 ketika kedua tim bersua dalam pekan pertama Serie A musim 2023-2024 yang digelar Sabtu 19 Agustus. Victor Osimhen jadi bintang lapangan berkat 2 golnya di menit 42 dan 79. 1 gol lainnya dibuat oleh Matteo Politano. Sementara tuan rumah Frosinone sempat unggul lebih dulu lewat Abdou Haroui. Manchester United dikalahkan Tottenham Hotspur 0-2 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung Sabtu malam. Erik ten Hag pun jadi sorotan sehabis pertandingan. Netizen ramai-ramai menceramahi pelatih asal Belanda ini. Saking ramainya, bikin nama Erik ten Hag menghiasi daftar trending topik di Twitter dunia. Kritikan netizen mengarah kepada ketidakbecusan ten Hag dalam memimpin MU di laga tersebut. Kiper Manchester United Andre Onana memberikan komentar kepada penampilan rekannya Lisandro Martinez. Martinez tampil kurang baik layaknya Harry Maguire. Martinez secara tidak sengaja menjebloskan bola ke gawang sendiri yang membuat tim lawan Tottenham Hotspur unggul. Pasca laga, Onana memberikan support kepada rekannya di barisan belakang MU itu. Menurutnya, komunikasi merupakan hal penting dalam pertandingan. Ia berharap kesalahan bek mungil itu dapat menjadi pelajaran untuk setan merah ke depan. Liverpool harus bermain dengan 10 pemain saat laga melawan Bournemouth menyusul kartu merah McAllister usai melanggar pemain lawan. Manajer Liverpool Jurgen Klopp meyakini Alexis McAllister tak seharusnya di kartu merah. Menurut Klopp, McAllister tak melakukan tackle berbahaya. Pemain Argentina yang dibeli dari Brighton itu disebut hanya melakukan kontak ringan dengan pemain lawan.
Pep Guardiola terlihat beradu argumen dengan fans saat Manchester City melawan Newcastle United. Usai laga, Guardiola menjelaskan isi adu argumennya dengan fans tersebut. Guardiola mengatakan penonton tersebut meminta dirinya untuk melakukan pergantian pemain. Dia berkata kepadaku untuk melakukan pergantian pemain. Saya membalasnya, duduk di sini dan kamu bisa lakukan itu. Al-Hilal selangkah lagi memboyong penyerang Fulham Aleksandar Mitrovic. Kabarnya Fulham sudah menyetujui penawaran klub Liga Arab Saudi itu untuk Aleksandar Mitrovic senilai 50 juta euro. Itu berarti Aleksandar Mitrovic akan jadi pemain termahal keempat yang direkrut Al-Hilal sejauh bursa transfer musim panas 2023 ini. Neymar rupanya mengajukan permintaan yang super mewah kepada Al-Hilal. Pemain asal Brasil itu meminta fasilitas yang luar biasa. Neymar, menurut Kope, meminta tinggal di sebuah mansion dengan 25 kamar. Neymar juga ingin mansion tersebut dilengkapi dengan kolam renang 4x10 meter. Lalu, ada 3 fasilitas sauna. Ex-pemain Barcelona dan PSG itu juga meminta ada 8 orang yang dipekerjakan secara tetap untuknya. Atalanta resmi melepas bek asal Turki Merih Demiral ke Al-Ahli pada Sabtu 19 Agustus. Menurut beberapa laporan, Al-Ahli mengeluarkan dana sebesar 20 juta euro untuk mendatangkan bek tengah 25 tahun tersebut ke Stadion King Abdullah Sport City. Al-Ahli yang merupakan klub asal kota Jeddah ini sebelumnya juga sudah mendatangkan Edouard Mendy, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Alan Saint-Maximin, Frank Kessie, dan Roger Ibanez dari klub-klub besar Eropa. Chelsea masih lanjut cuci gudang pada bursa transfer musim panas ini. Kali ini The Blues mengkonfirmasi telah melepas Hakim Ziyech ke Galatasaray pada Minggu 20 Agustus pagi waktu Indonesia Barat. Ziyech dilepas ke klub Turki itu dengan status pinjaman selama 1 tahun. Sementara itu Galatasaray juga sudah memperkenalkan Ziyech di hadapan para supporternya ketika Galatasaray menjamu Trabzonspor di lanjutan Liga Turki Minggu dini hari. Winger Liverpool Mohamed Salah pakai baju compang-camping saat menyambut pemain baru asal Jepang Wataru Endo. Namun harga kaos tersebut sangat fantastis. Usut punya usut, itu adalah baju bermerek Balenciaga yang dibanderol $850 AS dan diskon menjadi $680 AS atau sekitar 10,4 juta rupiah. Nasib jauh Cancelo masih jadi tanda tanya. Arsenal dan Barcelona masih coba mengejar bek sayap kanan Manchester City itu. Cancelo masih dalam status dijual oleh The Citizen. Ditaksir harganya mulai dari 50 juta euro. Dirangkum dari 90 Min, kedua tim itu masih dalam proses negosiasi. Dikabarkan The Gunners mau meminjam Cancelo selama semusim. Barulah musim depan Cancelo dibeli dengan status permanen. Inter Miami menjadi juara Leagues Cup 2023 usai menekuk Nashville di final lewat adu penalti Minggu 20 Agustus pagi waktu Indonesia Barat. Dalam waktu normal, kedua tim bermain imbang 1-1. Messi menjadi pencetak gol bagi Miami. Sedangkan di kubu Nashville, gol dicetak oleh Vava Picault. Di babak adu penalti, Miami akhirnya keluar menjadi pemenang usai unggul dengan skor 10-9. Usai 2 algojo Nashville gagal. Hasil ini membuat Inter Miami meraih gelar dan Messi langsung merebut trofi pertamanya di Amerika Serikat. Kepindahan Neymar ke Arab Saudi berdampak pada peningkatan penjualan seragam atau jersey Al-Hilal. Jersey bernomor punggung 10 milik bintang asal Brasil tersebut dengan cepat terjual habis dalam hitungan jam setelah pembuka aga. Dilansir Marca, seorang anggota staf dari toko resmi Al-Hilal di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, mengungkapkan bahwa hampir 10.000 kaos terjual secara online hanya dalam rentang waktu 7 jam setelah pengumuman resmi transfer Neymar. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, diduga menyindir Chelsea ketika bicara soal kuantitas pemain. Diketahui, Pep merasa beruntung dengan strategi klubnya di bursa transfer musim panas ini, di mana The Citizen cenderung nyantai untuk rekrut pemain. Hal ini sangat berbeda dengan Chelsea yang mengincar banyak pemain, menggait banyak pemain, dan mengeluarkan banyak pemain pula. Banyak klub yang harus membuang banyak pemain karena mereka punya 37 pemain. Kami tidak punya masalah itu, untunglah, ujarnya. Javier Tebas disorot usai La Liga kini bekerja sama dengan Arab Saudi. Padahal, dulu Presiden Liga Spanyol itu mengecam betul Timur Tengah. Seperti dilansir Football Espana, La Liga mengumumkan kesepakatan dengan Arab Saudi
yang menjadi sponsor barunya. Visit Saudi menjadi merek yang digandeng La Liga. Masih menurut laporan yang sama, Tebas sempat mengkritik keterlibatan negara dalam sepak bola. Secara spesifik, ia menuding klub-klub yang dimiliki pengusaha Timur Tengah banyak yang melanggar financial fair play. Manchester United gagal melego Harry Maguire ke West Ham meskipun sudah menyepakati harga transfernya. Erik ten Hag mengaku senang karena Maguire bertahan. Manajer MU itu menegaskan Maguire akan dibutuhkan untuk melakoni 4 kompetisi di musim ini. Namun, Maguire mesti berjuang keras untuk kembali ke tim inti. Kami punya 4 bek tengah yang bagus, dengan Luke Shaw berarti ada 5. Kami memerlukan hal itu karena kami bisa memainkan 50 hingga 60 pertandingan di musim ini, ucapnya. Wilfried Gonto telah mengajukan permintaan transfer ke Leeds United karena dia ingin pindah dari Elland Road. Bos Leeds Daniel Farke mengatakan pada hari Kamis bahwa Gonto telah berlatih terpisah dari tim utama. Pemain berusia 19 tahun itu menolak bermain untuk klub tersebut, termasuk dalam pertandingan Championship hari Jumat melawan West Brom. Oleh karena itu, Leeds telah membuka proses disipliner. Manchester City akan mencari pengganti Kevin De Bruyne. Menurut Pep Guardiola, gelandang Belgia itu harus absen hingga tahun baru setelah menjalani operasi untuk memperbaiki cedera hamstring. Selain gelandang baru, City juga sedang mencari pemain sayap lain untuk menggantikan Riyad Mahrez yang bergabung dengan Al Ahly. Penyerang Rennes, Jeremy Doku adalah salah satu opsi, tetapi Guardiola menegaskan City tidak akan membayar lebih untuk target tersebut, bahkan dengan waktu yang terus berdetak hingga tenggat waktu 1 September. Chelsea tertarik rekrut Folarin Balogun. The Blues harus membayar harga yang diminta Arsenal sebesar 40 juta pounds jika mereka ingin mengontrak Balogun untuk memperkuat opsi mereka di lini depan. Pemain 22 tahun itu telah menjadi properti panas setelah musim yang menonjol dengan status pinjaman di Ligue 1 bersama Reims musim lalu. Tidak hanya Chelsea, Tottenham Hotspur dan West Ham United juga tertarik dengan pemain internasional Amerika Serikat itu. Dilansir Marca, Marc-Andre ter Stegen dan Barcelona telah mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak baru setelah pembicaraan yang telah berlangsung selama beberapa minggu. Minggu ini ada pertemuan antara perwakilan pemain Jerman dengan Mathieu Alemany dan Deco di mana kesepakatan dicapai untuk memperpanjang komitmennya. Ter Stegen memiliki 2 tahun tersisa di kontraknya dan klub ingin memberinya perpanjangan jangka panjang praktis sampai akhir karirnya. Thierry Henry akan menjadi pelatih kepala timnas Prancis U21 yang baru setelah ia dipilih oleh Federasi Sepak Bola Prancis FFF. Henry yang meninggalkan perannya sebagai asisten pelatih timnas Belgia setelah Piala Dunia 2022 di Qatar akan menggantikan Sylvain Ripoll. Ripoll dipecat setelah penampilan mengecewakan timnas Prancis U21 di Euro musim panas ini. Prancis tersingkir oleh Ukraina di babak perempat final. Timnas Spanyol bertemu Inggris di final Piala Dunia Wanita 2023. Duel kedua tim bakal tersaji di Stadium Australia Sydney Minggu 20 Agustus pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Mereka menatap sejarah gelar perdana di Piala Dunia Wanita. Sepanjang sejarah, mereka belum pernah juara. Amerika Serikat merupakan tim paling sering juara Piala Dunia Wanita dengan 4 gelar, disusul Jerman dengan 2 gelar. Lalu ada Norwegia dan Jepang yang masing-masing baru sekali juara. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!